Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita mulai pelajaran dengan berdoa. Dipimpin siapa? Ican? Silakan, Chan. Siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang hari ini tidak masuk? Siapa? Alfian. Kenapa Alfian? Oke. Sebelum memulai pelajaran, biar hari ini makin semangat, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang lupa lagunya? Enggak. Ingat semua? Oke. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ada yang belum semangat hari ini? Kalau belum semangat, berdiri dulu semua. Berdiri. Berdiri di depan, biar legaan. Angkat tangannya. Kalau ibu bilang menari, berarti goyang. Kalau di atas tangan di pundak. Kalau menara bikin menara. Ingat? Menari, goyang. Di atas, pundak. Menara. Oke. Konsentrasi, konsentrasi. Oke. Menari. Di atas. Menara. Di atas. Menara. Menari. 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 Menara. Di atas. Menari. Masih ada yang belum salah? Ya, udah konsentrasi? Oke, ulang lagi. Menari. Menari. Di atas. Menara. Di atas. Menara. Menari. Menari. Oke, tepuk tangan. Pada grogi, takut salah. Takut salah. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang
ekosistem yang minggu kemarin kita sudah pelajari pada komponen biotik, terdiri dari ciri-ciri makhluk hidup apa? Bernafas, betul. Apalagi? Apa? Berkembang biak. Tadi Ibu dengar ada yang bergerak, betul. Manusia bergerak, hewan bergerak, tumbuhan pun juga bergerak. Bergeraknya kalau tumbuhan bukan bergerak kayak tanaman di depan pindah lagi ke jalan raya, enggak. Tapi bergeraknya kita bisa lihat pada bunga matahari. Bunga matahari kalau dari timur, dia bunganya menghadap ke timur. Ketika matahari ada di barat, dia menghadap ke barat. Itu salah satu contoh yang kelihatan. Oke. Yang keempat. Iya, membutuhkan nutrisi. Betul, Bayu. Apalagi? Apa-apanya? Ekskresi ketika kita berkeringat. Apalagi? Ketika kita buang air kecil, buang air besar. Apalagi? Ketika lahir kalian tiba-tiba udah segede ini? Enggak, dari kecil dulu. Apa? Bertumbuh, pinter Dimas. Kok manusia Dimas? Bertumbuh. Manamu nggak ada ya? Susahnya. Ini malah. Bertumbuh. Oke. Nah, di ekosistem yang akan kita pelajarin ini, tahu bedanya komponen biotik dan abiotik? Apa itu? Benda mati. Kenapa sih kita belajar ekosistem? Tujuannya apa sih kita belajar ekosistem? Agar mengetahui apa? Mendapat pengetahuan tentang apa? Iya, ekosistem. Kenapa harus belajar ekosistem? Kita termasuk ekosistem enggak? Iya. Kalau kalian melakukan suatu kerugian atau contohnya buang sampah di sungai, itu membawa dampak ekosistem enggak? Ekosistem apa yang kena dampaknya? Iya, dampaknya banjir. Ekosistem apa yang kena dampaknya? Ekosistem apa? Buang sampah di sungai. Berarti ekosistem apa yang terganggu? Sungai, kan buangnya di sungai. Itu ya. Ekosistem kan ada macam-macam. Ada ekosistem sungai, ada kolam, ada kebun, ada lagi nanti di hutan, ada di sawah, ada di laut, betul. Apalagi? Di hutan, di perkebunan lagi. Perkebunannya aja ada macam-macam yang kita punya. Tujuannya adalah kalian bisa mana membedakan komponen biotik, abiotik, dan juga bisa untuk menghindari dampak kerusakan ekosistem. Gimana bahayanya kalau ekosistem rusak? Banjir, apalagi longsor, apalagi gempa bumi bukan? Apa? Kebakaran. Apalagi? Polusi udara. Mau kalian tidur baunya sampah? Makan juga baunya sampah? Oh, mati lagi tuh. Bentar, nunggu ini.
Lanjut ke nunggu ininya jalan dulu. Malah nggak nyala. Ekosistem terdiri dari tadi makhluk hidup. Udah dihapus, sorry. Yang dinamakan juga biotik. Terdiri dari apa aja ini? Komponen biotik terdiri dari apa aja? Manusia, tumbuhan, hewan. Oke, udah nyala. Udah diwakilkan. Kelihatan? Yang belakang kelihatan nggak? Oke. Saling bergantung antara makhluk hidup tadi yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan, dan lingkungannya. Lingkungannya berupa tadi komponen abiotik. Komponen abiotik kira-kira apa aja? Apa? Komponen abiotik? Tanah, apa lagi? Air. Ini suhu, iklim, betul. Ada banyak sekali komponen abiotik. Kalau salah satu mengalami kerusakan itu yang menyebabkan kelangsungan hidup ekosistem pun juga terganggu. Nih, yang tadi akan kita pelajari. Makhluk hidup yang ada di ekosistem ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen itu contohnya apa sih? Produsen? Yang termasuk produsen kemarin? Yang termasuk produsen? Yang warnanya hijau-hijau? Tumbuhan. Semua tumbuhan itu termasuk ke dalam produsen. Kita termasuk produsen atau konsumen? Konsumen. Hewan juga termasuk produsen atau konsumen? Konsumen, betul. Dekomposer? Contohnya jamur. Jamur itu termasuk dekomposer. Jadi mengurai makhluk hidup yang udah mati menjadi zat hara. Komponen abiotik tadi yang udah disebut oleh kalian ada air, tanah, udara, cahaya matahari, tadi bilang suhu, angin, petir termasuk juga iya enggak? Ya. Petir? Ya. Ya. Kemudian karbon dioksida? Ya. Oksigen? Ya. Ya. Kalau besi? Ya. Besi? Ya. Iya. Ya. Kalau kayu? Ya. Kayu? Ya. Kayu iya apa bukan? Ya. Siapa yang iya? Sama Dimas. Yang bukan? Kenapa kayu? Karena dari tumbuhan, dari makhluk hidup. Gitu. Gitu. Ini meja ini? Biotik atau abiotik? Biotik. Betul. Apalagi ya? Nah, ini tadi Bu bilang. Ini besi. Termasuk abiotik. Betul, pintar. Aliran energi dalam ekosistem, produsen nama lainnya adalah autotrof yang dapat menghasilkan makanan sendiri, yang termasuk ke dalamnya adalah tumbuhan hijau. Masih ingat? Masih. Kemudian nama lain dari konsumen? Heterotrof. Oh, kecepatan. Heterotrof ini.
Aliran energi itu dari produsen kepada konsumen, terus terakhir di dekomposer. Aliran energi ini terjadinya pada rantai makanan. Nih di sini rantai makanannya. Perubahan energinya. Kelihatan nggak? Yang itu yang nggak kelihatan ya? Nih, rantai makanan urutan linear dari organisme yang saling memakan satu sama lain. Kalau rantai makanan itu contohnya adalah padi, belalang, dimakan belalang. Belalang dimakan katak atau tikus, boleh. Tikus doyan belalang. Terus habis katak dimakan elang. Dari elang kemudian dimakan oleh dekomposer. Ya. Ini namanya apa ini? Enggak, ini namanya rantai makanan. Hanya satu arah. Rantai makanan itu aliran energi yang terdiri dalam satu arah. Sedangkan jaring-jaring makanan itu terdiri dari rantai makanan yang kompleks, macam-macam. Contohnya, padi dimakan belalang, tadi ada yang dimakan, apa tadi itu? Tikus. Atau tikus langsung dimakan, padi langsung dimakan? Tikus. Nih, apa lagi? Ular. Ularnya di sini ya. Ular kemudian dimakan elang. Apalagi padi dimakan apa lagi? Burung apa ya? Burung. Dimakan oleh burung elang. Dari beberapa rantai makanan ini nanti membentuk yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Paham? Ada yang belum paham? Paham semua? Insya Allah. Kalau udah paham kita lanjut ke siklus. Siklus itu nanti kita lanjut ke sini. Tadi kalau pada ekosistem hubungannya tidak saling berinteraksi, ada salah satu yang berkurang, contohnya gini, padi dimakan elang, elang dimakan katak. Karena petaninya tidak mau banyak belalang, akhirnya disemprot pakai pestisida. Kira-kira mati nggak nih? Seandainya mati, katak tiba-tiba makan padi nggak? Enggak. Akibatnya aliran energinya menjadi terhambat. Karena yang tadinya aliran energi dari padi ke belalang, kemudian ke katak, karena belalangnya musnah atau punah, sehingga kataknya punah, ikutan punah, padinya juga malah semakin subur. Kecuali burung pipitnya dikit. Kalau burung pipitnya juga semakin banyak, berarti padinya juga makin berkurang. Ada yang mau nanya sampai gini? Paham? Tentang aliran energi? Kenapa sih harus dijaga aliran energi? Biar tidak ada yang punah. Biar tidak mengalami populasi yang melimpah atau bertambah. Untuk tugas selanjutnya, bikin kelompok. Kelompoknya udah ada kan? Udah. Nih ya, berempat-berempat. Dikerjakan kelompok suci tentang ekosistem sungai. Bahas tentang ekosistem sungai. Bintang. Tentang ekosistem kebun.
Kolam. 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 Tahu kan kolam? Tahu. Buat berenang. Bukan kolam ikan apa kolam. Yang ini tentang kebun sekolah. Desi dan temennya. Silakan kerjasama dengan belakang. Kelompokmu. Ikut belakang. Tanya. Ini balik lagi tentang ekosistem sungai. Dicari komponen biotik dan abiotiknya. Ini tentang komponen ekosistem kolam. Komponen biotiknya apa? Komponen abiotiknya apa? Paham? Batu termasuk abiotik nggak? Batu? Iya. Air? Pasir? Silahkan langsung dikerjakan. Berapa menit ya? Sejam kelamaan. Kamu sungai juga ya? Sungai. Apa? Kolam. Yang kebun sekolah ada berapa kelompok? Kebun berapa? Kamu apa? Kolam. Sungai. Silakan langsung dikerjakan. Kalau ada yang belum jelas boleh bertanya. Ibu maaf, ini maksudnya nanti kayak ditulis nih ekosistem yang pertama. Berarti kayak tumbuhan yang ada di sekolah. Tumbuhan yang ada di sekolah apa, termasuk biotik atau abiotik, tinggal di checklist. Oh, tinggal di checklist. Tinggal di checklist saja. Nanti dijawab. Pertanyaan dijawab. Nanti kalian presentasi ya. Berempat. Presentasi berempat. Ditulis namanya apa? Contohnya di sungai. Air, termasuk biotik atau abiotik. Terus ada cacing, termasuk apa? Di sungai ada apa aja? 3 aja, 3 atau 4? 4 aja deh. 4. Genep. Air, tanah, kolam ada. Biotiknya ada, abiotiknya juga ada, setengah-setengah. Ada yang mau ditanyakan? Air, tanah, pasir, ikannya ikan apa? Ikan cupang kayak apa ada belutnya. Nah, nanti kalau dia komponen biotik tinggal di checklist. Kalau abiotik di checklist. Pernah belum? Kelas 10 kan pernah. Hah? Ini kamu ekosistemnya apa? Sungai. Di sungai ada apa aja? Cari 4 jenis komponen yang di sungai apa aja? Kalian taunya sungai apa ini? Sungai Nil. Ada buayanya, Bu. Tulis buaya. Ada rumputnya, Bu. Berarti tulis rumputnya. Apa-apa, nggak dinilai. Nanti nilai, Bu. Ini sungai. Ini maksudnya gimana komponen abiotik? Iya, ini komponen sungai. Di sungai kamu nemunya apa aja? Abiotik saya di sini gitu. Ya, kalau abiotik berarti di checklistnya abiotik. Interaksinya nanti apa? Nanti nggak usah diisi aja. Karena kalian langsung ngerjain yang ini. Ini enggak. Ini nggak usah. Ini kan kelompokmu yang lain, kelompok temanmu yang lain. Bayu ngerjain ini aja. Empat tuh. Itu kan maksudnya yang interaksi simbiosis, mutualisme, yang parasit, kayak gitu.
Langsung ditulis pertanyaannya aja. Itu yang pertanyaan dan diskusinya itu. Nah, itu yang baru dikerjakan. Di situ aja langsung. Sini. Mm-mm. Berarti tinggal tulis nomor aja. Iya. Langsung ke pertanyaan diskusi ya. Apa Randi? Nggak apa-apa. Ini ditulis saja di sini, langsung nanti dicek di checklist. Nggak apa-apa di situ, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus ikan, terus ini apa gitu? Checklist. Ikan, checklist biotik atau abiotik? Abiotik. Kan ikan. Biotik. Checklist. Yo. Nggak usah diisi. Kalian ngerjain yang ini nih. Jangan tiduran. Nih. Oh ini. Dan diskusi. Kalian ngerjain yang ini nih. Dijawab. Semua. Oh bisa. Udah jadi? Apa tadi dapatnya? Kebun sekolah. Iya betul. Iya betul. Ini nggak usah diisi. Ini nggak usah diisi. Yang ininya aja langsung. Nggak usah. Pertanyaannya diisi ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Bukan berarti kalau nanti ada masukan itu salah. Karena kita belajar bareng, ya kita saling sharing. Berbagi ilmu. Nggak usah. Ini aja lah. Ini aja. Ya udah. Langsung di sini. Nah. Ya boleh. Mau 4, mau 5, mau banyak juga nggak masalah. Minimal 4. Minimal 4 ya. Komponennya. Boleh. Boleh di situ. Kayak yang kata yang harus sesuai dengan kayak yang di sini, kayak produsennya harus sesuai sama yang disebutin. Produsennya yang mana? Kamu ada produsennya nggak? Ini kan ada. Sama bulan. Ya. Konsumennya nggak ada berarti. Ini kan ada belalang. Iya belalang. Bisa jadi pengurangan. Bukan. Enggak. Berarti tambahin aja di sini jamur. Ya aku saja dah. Nggak usah dihapus, tambahin aja nggak apa-apa. Lebih di sini nggak? Lebih nggak apa-apa. Untuk komponen biotik, abiotik lebih dari 4, lebih dari 5 nggak masalah. Silahkan. Kenapa? Di sini di bawahnya apa di samping? Boleh di bawahnya. Udah belum?
Produsennya apa? Konsumen apa? Tuh. Iya, yang dari sini. Produsenmu apa? Konsumen apa? Dekomposernya apa? Kalau dekomposernya nggak ada, berarti nanti nambahin aja jamur. Tuh. Udah ya. Hanya duluan apa kelompok? Ada yang udah selesai? Interaksi kan kayak simbiosis, mutualisme, terus apa predator, ini aja membedakannya ini aja, kemudian diisi pertanyaan. Enggak, satu aja yang kamu tadi ekosistem apa? Ya udah. Sungai doang. Enggak, belum. Ini komposer jamur kan. Tapi ngaruh sama ini nggak sih sama yang sini ya? Apa nggak usah? kolam ada jamurnya, dia bukan jamur berarti lumut. Udah, Lumut mah produsen. Iya, Bro. Dia kalau di air itu apa ya? Bukan jamur. Apa sih yang binatang yang kecil-kecil? Cacing. Cacing. Iya. Cacing. Hah? Ya kan di sungai, di kolam ada tanah. Iya, betul, cacing. Dekomposer. Cacing apa tuh namanya? Yang kecil-kecil yang biasa buat mancing. Ya kan? Cacing sutra. Tapi berarti itu di depan ditulis. Tapi dia terangnya. Berarti namanya biotik. Pesan hidup. Pinter ya Rafia. Bolak-balik diulang lama-lama pinter ya. Terus langsung dikerjakan. Udah, nomor 2 sekarang apa? Tinggal dipilihin produsennya apa, konsumennya apa. Gitu Ran. Produsennya yang kalian temukan di ekosistem apa kalian? Kolam.
Itu produsennya apa? Tulis. Yang kamu temukan tadi kan. Kayak alga itu termasuk produsen atau apa? Alga. Produsen. Bisa dimakan. Alga tuh yang di atas tuh yang ngambang. Yang warnanya itu. Iya. Enggak ada. Kan dia abiotik. Kan? Berarti nggak usah. Berarti sekarang nomor 3. Udah jadi? Satu soal lagi, oke. Habis itu kita presentasikan, kita diskusi bersama ke depan, berempat. Kan hasil pikiran sendiri. Hanya pengaruh abiotik. Ini tuh pengaruh faktor abiotik yang pada ekosistemnya gitu. Ini kan berarti ini kan? Kalian abiotiknya apa? Abiotiknya batu. Sama air. Sama air ya. Kira-kira itu mempengaruhi makhluk hidup ini enggak? Ikan, lumut, cacing? Mempengaruhi. Iya. Seandainya nggak ada air, ikannya gimana? Iya. Ketika airnya kotor, ikannya gimana? Iya. Mempengaruhi nggak? Jadi komponen abiotik mempengaruhi nggak ke komponen? Iya. Udah, oke. Yang udah selesai boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Kelompok Suci? Udah jadi? Dikit lagi. Nina, satu lagi. Liam? 3 lagi mah masih banyak itu. Dimas? Belum. Kurang berapa? Berdua doang. Kita berdua doang. Nggak usah nih. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Kelompok Raffi udah? Angga? Satu lagi? Oke. Nggak usah, cuma gitu aja. Berarti kalau kampanye kan bikin laporan, nggak usah, berarti hanya 1 sampai 3.
Siap? Waktunya berjalan. Yuk. Empat-empatnya. Salah satu nanti Empat-empatnya ke depan. Kalian baca aja. Baca. Yuk. Ya. Silakan. Kelompok satu dulu maju, tepuk tangannya dulu. Apresiasinya. Udah selesai duluan. Ini dimatiin aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiani dan saya Amanda Sakti. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang ekosistem yang ada di lingkungan sekolah. Untuk nama-nama ekosistemnya akan disebutkan oleh Amanda Sakti. Langsung aja. Pohon pisang termasuk komponen. Komponen biotik, karena termasuk komponen abiotik. Bunga termasuk komponen biotik. Air termasuk komponen abiotik. Lalang baru termasuk komponen biotik. Jamur termasuk komponen biotik. Pertanyaannya yang di bawah dijawab. Wina. Oke, benar apa salah? Nah, terus? Belalang berperan sebagai konsumen. Hmm. Jamur berperan sebagai pengurai. Betul apa salah? Benar. Betul. Betul nggak? Kalau tidak ada tanah dan air, tumbuhan bisa hidup nggak sih? Nggak. Betul. Kalau tanah terganggu mengalami polusi, apa yang terjadi dengan tumbuhan? Tumbuhan akan mati, tanaman. Betul. Apa yang akan terjadi apabila salah satu komponen ekosistem hilang? Jika salah satu komponen ekosistem hilang, jika tanah dan air tidak ada, maka tumbuhan tidak akan hidup. Dan jika belalang tidak ada, maka usaha pada tanaman akan berkurang dan akan meningkatkan kualitas pangan yang ada. Oke. Terima kasih untuk kelompok Desi dan kawan-kawan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ada yang mau nanya? Temennya? Ada yang mau bertanya? Banyak mau bertanya? Oh, nggak ada. Udah paham? Tadi pada ekosistem apa sih? Hutan. Ekosistem? Kebun sekolah, betul. Terima kasih untuk ekosistem kebun sekolah sudah menampilkan hasil diskusinya. Sekarang ke belakang gantian dengan siapa yang mau maju? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa gantian? Oke, Randi. Ekosistem apa? Kolam. Sini. Iya. Sebutin namanya aja. Nama kalian masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca aja itu komponen ekosistem. Oke. Ekosistemnya terdiri dari apa aja? Oke.
Tadi ikan berarti termasuk komponen apa? Biotik gitu seterusnya. Tadi tuh ekosistemnya apa? Yang atas. Ikan termasuk komponen? Oke, betul apa salah? Terus? Ya, betul. Ya, betul. Oke, betul. Sekarang jawaban pertanyaannya dijawab. Nggak usah, langsung nomor 1 aja kan udah pada punya sendiri-sendiri kan? Nomor 1 produsen tumbuhan, rumput atau daun. Konsumen memakan kambing atau ayam. Komposer pengurai atau bakteri. Oh, bakteri. Kamu pakainya bakteri. Oke. Itu nomor, sekarang nomor? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Jika tidak terjadi jika salah satu musnah akibatnya, jika salah satu hilang, yang tadi Bu kasih contoh, ketimpangan ekosistem, ketidakseimbangan. Oke. Ada yang mau bertanya dengan ekosistem kolam? Oh, ekosistem kolam mau nanya juga nggak? Sungai. Kolam bersama kolam mau nanya? Mau nambahin? Nggak ada? Nggak ada yang mau bertanya? Oke. Ditutup. Waalaikumsalam. Terima kasih ekosistem kolam. Ekosistem kolam yang lain, ada yang kebun? Kebun kayaknya kamu sendirian deh. Kelompokmu sendirian. Sungai? Ayo sungai. Sungai, ayo. Oh, lagi ditulis. Sungai. Fanya maju sungai. Udah belum? Oh ya udah, yuk. Seperti tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya bernama Andi. Pertama saya akan menjelaskan yang ada di dalam yang pertama air termasuk dalam komponen biotik. Air termasuk biotik kah? Oh, abiotik. Yang kedua ikan termasuk dalam komponen biotik dan batu termasuk dalam komponen abiotik. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan jelaskan organisme atau makhluk hidup apa yang berperan sebagai produsen, konsumen dan pengulai atau importer. Itu akan dijelaskan oleh Alisa. Buaya, udang, telur.
Nomor 2, jelaskan pengaruh faktor abiotik yang ada pada ekosistem yang diamati terhadap kehidupan makhluk hidup pada ekosistem tersebut. Komponen ekosistem sungai akan berhubungan satu sama lain berbentuk suatu aliran energi yang akan mendukung stabilitas ekonomi tersebut. Nomor 3 yang terakhir. Nomor 3, apa yang akan terjadi apabila salah satu komponen ekosistem hilang? Akan berpengaruh pada rantai makanan lainnya. Hanya berpengaruh pada rantai makanan? Berpengaruh kepada apa? Selain berpengaruh pada rantai makanan, berpengaruh kepada ekosistem. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Jelas? Nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, terima kasih ekosistem sungai. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, ekosistem. Oh, mau nanya? Nanya apa? Yang mana itu? Yang lain, kelompok yang lain belum? Cowok dulu deh, kelompok cowok. Tadi udah cewek-cewek. Oh, belum. Tinggal 2 kelompok. Belum ya? Kurang berapa soal? Kurang hasil pengamatan ekosistem. Kurang 1 soal. Oke. Yang lain? Yang udah maju? Ada yang mau disampaikan lagi? Tentang komponen biotik dan abiotik? Enggak. Jangan lah, majunya bareng-bareng. Kan ngerjainnya berempat. Ayo, Liam. Ya, ayo, berempat. Temennya tadi udah. Terakhir ya. Oke. Ayo. Kalau ada yang dianggap, Bu mau nambahin Bu itu jawabannya boleh. Kan tadi ada beberapa yang mungkin beda dengan kelompok kalian. Kelompok mana tadi? Pelam. Oh di tempat saya ada dia nggak disampaikan Bu. Gitu boleh. Gitu ya.
Ya, gitu ya. Kalau ada, ya kelompok tanya, ayo nggak apa-apa, maju. Nggak apa-apa, baca aja, baca aja. Kelompok kalian terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ekosistem sungai. Komponen biotik adalah rantai yang gondok. Yang di sungai ya, komponen biotiknya teratai, eceng gondok, Ikan piranha. Oh iya, biotik ikan piranha. Sungai emang ada ikan piranha? Oh sungai Amazon. Dia carinya jauh banget sungai Amazon. Nggak sungai depan. Terus? Oh iya, kumbang udara ada. Sama ada komponen biotik. Udara, cahaya, suhu air. Air, cahaya, udara, suhu, dan air. Jangan suhu air. Suhu dan air. Apalagi? Batu ada nggak? Ada. Pasir ada nggak? Ada. Apalagi? Mau ditambahin? Sungai? Yang abiotik? Lumpur. Pasir tadi udah. Daun berarti bukan abiotik. Keong berarti biotik. Berarti abiotiknya itu aja yang di sungai ya. Kurang lebih. Kayak suhu, pH. pH itu kadar keasaman. Oksigen. Itu termasuk. Dah, dilanjut. Yuk, lanjut. Mulai suhu. Mulai suhu itu apa? Oh, mulai suhu. Oh, kelebihan. Nulisnya kelebihan. Oh. Bacanya kebablasan. Dah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Terakhir.
Apa gizi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok sekolah. Nama saya Ahmad Abdul Rahman. Saya yang keras. Saya ingin menjelaskan apa saja yang ada di sepak bola. Karena ada air Masih masuk komponen biotik, ikan masuk komponen biotik, kemudian masuk komponen biotik, masuk komponen biotik. Iya, terus Soal presiden konsumen ikan dekomposer daging sutra mempengaruhinya gimana? Abiotik contohnya? Iya, karena dia ekosistemnya di sungai. Seandainya komponen biotik yang di sungai bisa nggak tinggal di komponen kebun? Di ekosistem kebun? Bisa? Nggak bisa. Tadi yang komponen biotiknya apa tadi sebutin? Yang produsen? Lumut. Lumut bisa tumbuh di kebun nggak? Ya, nggak bisa di tanah. Bisanya di batu. Batunya yang basah, tapi kebanyakan dia tinggal hidupnya di sungai yang lembab. Modal diisi dengan air CO2, O2, kalsium, udah. Ada yang mau ditambahkan temennya yang lain? Gak ada? dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu. Nah, dari hasil mengerjakan lembar kerja, ada yang mengerjakan ekosistem sungai. Mana kelompok mana tadi? Sama? Nih. Kira-kira ada yang belum dipahami? Paham, insya Allah. Ada lagi yang mempelajari ekosistem kolam? Kolam mana? Kolam? Paham? Ada yang mau ditambahkan? Enggak. Enggak. Udah paham di kolam ada biotiknya apa? Abiotiknya apa? Terus terakhir kelompok ekosistem kebun sekolah. Kebun sekolah. Nah, dari beberapa diskusi yang dilakukan, kira-kira ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Enggak. Ada yang masih ragu-ragu. Tadi ada komponen biotik atau abiotik ya, Bu? Ada biotik atau abiotik ya, Bu? Ada yang masih bingung? Ya, Bu. Bingung? Ya, dikit.
Ya, biotik apa biotik, Bu? Ini kira-kira biotik atau abiotik kalau kertas? Ya. Kalau kertas? Abiotik. Biotik, Bu. Biotik, kenapa biotik? Dari tumbuhan. Tuh, jangan sampai salah-salah lagi. Kalau nih, botol plastik kalian, itu biotik atau abiotik? Abiotik. Kalau apa lagi ya? Baju yang kalian pakai? Biotik. Ya. Hah? Debit udara. Mana? Apanya apa? Oh, debit udara tuh jumlah udara. Jumlah udara kayak di sini udaranya yang banyak oksigen atau karbonnya. Itu termasuk debit udara. Kualitas air. Kalau biasanya abiotik air di kelompok banyak disebutnya kualitas air. Tuh. Dari beberapa presentasi yang kalian tampilkan, terima kasih, bagus semua. Sudah paham mana biotik, mana produsen. Nama lain produsen apa itu? Nama lain produsen? Yang tadi disebut di A. Nama lain produsen A. Autotrof, betul Desi. Atau organisme yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian dari produsen, kalian dapat produsennya semua? Dapat. Konsumen nama lainnya? Heterotrof. Atau yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Tergantung kepada siapa heterotrof? Produsen. Kalian tergantung nggak sama produsen? Tergantung. Contohnya, tergantungnya seperti apa? Makanan, itu jelas. Makanan bisa macam-macam. Seandainya kalian hanya makan ayam sehari 24 selama seminggu, ayam aja, nggak pakai nasi, nggak pakai sayur, gimana rasanya? Pernah nyobain belum? Kalau dibayangin gitu, gimana? Seminggu kalian hanya makan ayam, hanya makan daging, hanya makan ikan, nggak makan yang lain, nggak makan nasi, nggak makan ubi, nggak makan yang apa lagi ya? Roti, nggak makan apa lagi? Gandum, jagung, sayur. Enggak, tempe juga apa lagi tempe? Bisa nggak? Oh, Randi bisa. Besok kita coba. Nggak boleh makan yang lain. Makanya hanya ayam, daging. 24 jam makan itu nggak boleh makan yang lain. Nggak bisa. Harus butuh kita makanan yang mengandung karbon. Ada yang bahas tentang karbon, berarti tahu karbon. Kita butuh karbon nggak sih? Karbon dihasilkan dari nasi menghasilkan nanti glukosa. Glukosa menyebabkan kita mendapatkan energi. Tuh. Ada lagi yang belum jelas tentang ekosistem? Cukup? Cukup. Dari pembelajaran yang kita lakukan, kita bukain fokusnya lagi. Dia menunggu.
Nah, mengapa kalian tadi belajar tentang komponen biotik, komponen abiotik? Itu tadi pada pertanyaan yang keberapa ya? Yang ketiga. Jika salah satu punah, maka akan mengalami ketidakseimbangan ekosistem. Kenapa ekosistem harus seimbang? Nih. Agar terjadi interaksi yang harmonis, populasinya juga seimbang. Tadi contohnya yang di rantai makanan. Jika salah satu dari aliran energinya ini hilang atau musnah, akan mengganggu aliran energi yang lain. Contohnya adalah ketika kalian terbiasa tadi yang seminggu full makan ayam, tiba-tiba ayam di muka dunia ini musnah. Sapi juga musnah. Yang kalian makan hanya padi. Padi aja, maksudnya nasi aja. Seminggu nasi aja. Siap? Ya, itu. Makanya ekosistem harus dibikin seimbang agar yang pertama tadi terjadinya interaksi yang harmonis, kemudian aliran energinya berkelanjutan. Baik dari produsen padi, konsumen, terakhir ke dekomposer. Dekomposer tadi siapa aja? Dekomposer, ekosistem kebun, jamur, ekosistem sungai. Sungai siapa ya? Sungai, dekomposernya? Bakteri apa-apa? Bukan. Jamur, bakteri. Tadi ada lagi yang kolam tadi apa? Cacing sutra. Kolam juga? Kolam apa-apa? Apa? Dekomposernya apa? Apa? Cacing sutra. Kolam. Kolam apa? Sungai ya? Sungai apa? Dekomposernya. Ada cacing juga, ada kerang juga. Ada lobster. Lobster itu sebagai pengurai. Ini ya, kita harus kalian harus memahami tentang ekosistem, baik itu komponen biotik abiotik. Nih, agar terjadinya keseimbangan ekosistem dan mengurangi kerusakan atau degradasi ekosistem. Contohnya nih, pencemaran. Nama lain dari pencemaran adalah polusi. Betul. Nama lain dari pencemaran adalah polusi. Penggundulan hutan. Ini dicontohkan nih di gambarnya. Ada penggundulan hutan. Jadi kerusakan habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati. Habitat di hutan apa aja? Komponen biotik dan abiotik di hutan. Kita belum bahas itu. Biotik. Komponen biotiknya? Pohon. Terus? Hewan. Apalagi ya? Hewannya kan ada macam-macam. Tadi yang disebut tadi apa? Kera. Ingat pertama lagi. Untung nggak bilang? Iya. Apalagi selain kera ada ular. Apalagi sih di hutan? Harimau. Burung. Biawak, keong, bebas macam-macam. Nih, terus abiotiknya tanah. Alah, suhu, air, angin, udara. Terus kalau apa tuh ada hutan yang di atas, ada hutan yang di bawah.
Itu namanya apa? Yang dari atas ke bawah. Topografi. Jadi kelandaian tanah, kan kadang hutan nggak ada yang lurus, ada yang di atas, ada yang nurun. Kalau ada sungainya, berarti dia curam lagi, topografinya lebih ke bawah. Iklim, apalagi ya, ada macam-macam. Hilangnya keanekaragaman hayati jika terjadi kerusakan, kerah bisa punah. Sekarang banyak harimau masuk ke kampung-kampung, rumah warga, karena apa? Nggak ada keranya. Kalau keranya habis, harimaunya juga nyari makanannya siapa? Manusia. Ibu nunjuknya ke sana. Manusia. Itu. Ini ya. Biawak habis, kerah habis, harimau nyarinya ke manusia. Nih, apa sih itu konservasi? Konservasi, memulihkan kembali habitat atau ekosistem. Konservasi, atau dari kerusakan kemudian dibuat menjadi bagus lagi, diperbaiki. Itu yang disebut dengan konservasi. Konservasi ada pertama nih, orangnya ini sedang melakukan menanam kembali. Yang tadi tuh bolong-bolong ini, hutannya yang bolong, gundul. Jadi apa? Ditanam kembali. Ada yang pernah nanam kembali? Ada yang rumahnya banyak pohon? Siapa aja? Pohon apa aja? Semua pohon ada? Banyak? Ada apa aja? Oh, ada buah jatinya juga. Jengkol lagi juga. Pohon jati mah gede-gede berarti. Dijual mahal itu. Pohon jati kalau udah umur 10-15 tahun bisa, udah lebih dari 15 tahun. Satu pohon bisa buat jadi kecil. Oh, belum lahir. Itu ya. Jadi kalau orang dulu nabungnya kalau nggak hewan, tumbuhan. Jati itu. Jadi kalau orang zaman sekarang nabungnya di bank, kalau orang dulu nabungnya tumbuhan, hewan. Jadi sekali nebang itu bisa buat naik beli motor satu itu ya. Iya. 20-an juta lebih satu pohon. Iya, pohon jati mahal. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang susah nyari. Pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Nih. Sampah itu harusnya dibedakan menjadi dua, biotik dan abiotik. Mana yang organik atau non organik. Kemudian ada konservasi air agar air itu jumlahnya tetap, tapi yang bersih berkurang. Jumlah air itu tetap, di muka bumi itu jumlahnya tetap. Yang berkurang adalah kualitas air. Tadi sama kayak kelompoknya hanya dia nyebutin kualitas air. Ada sedimentasi. Ada yang tahu sedimentasi? Pengendapan. Di sungai-sungai, apalagi yang pinggirnya masih berupa tanah, kalau ada air, mesti tanahnya ikut hanyut. Longsor. Nah, longsorannya itu ngendap di suatu tempat, itu namanya sedimentasi. Yang terakhir, kesimpulannya yang terakhir, kalian dari belajar tadi diskusi, yaitu pelestarian biar tidak terjadi punah. Punah itu sekarang kalian bisa lihat nih.
kera atau harimau, atau mungkin apa lagi? Singa, apa lagi? Badak yang bercula, beruang. Itu kalian taunya hanya di kebun binatang. Kalau yang di kebun binatang habis, kalian nanti hanya bisa bercerita ke anak cucunya. Kera tuh kayak gimana sih? Kek, kamu udah jadi kakek. Ini loh, yang mana? Mau lihat dong, mau lihat asli. Taunya hanya di gambar. Itu ya, kalau mengalami kepunahan. Makanya dijaga kepunahan komponen biotik dan abiotiknya agar menjaga keseimbangan ekosistem. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu ya mau bertanya? Apa hubungan antara biotik dan abiotik? Antar organismenya tadi? Apa hubungan yang terjadi antara biotik dan abiotik, baik itu di ekosistem kolam, sungai? Saling membutuhkan, saling menjaga. Simbiosis, mutualisme. Biasanya kalau simbiosis mutualisme itu antar komponen biotik, ini antar komponen biotik dan abiotik juga mengalami mutualisme. Apalagi? Mengapa ekosistem penting untuk dijaga? Tadi Bu sebutin. Mengapa ekosistem harus dijaga? No, yang pojokan. Agar tidak punah. Kalau punah, tadi yang Ibu bilang hanya cerita, atau juga bisa merembet ke kita juga. Jadi kepunahan ekosistem darat itu nanti dimulai dari ekosistem perairan. Kalau ekosistem perairannya punah, nanti berpindah ke ekosistem darat. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada? Cukup? Silakan kalian tulis dulu apa yang kalian hasilkan, dapatkan hari ini di bukunya masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit. Tulis saja di buku catatannya masing-masing, refleksi yang kita pelajari bersama tentang biotik dan abiotik. Ditulis. Tulis saja di sini. Udah. Pik. Udah ditulis, Pik. Mana lihat? Satu menit lagi ya nulisnya. Paham?
Ya, diambil kesimpulannya. Oke. Salah satu menyimpulkan. Yang suaranya kenceng tadi. Dimas, kesimpulannya dari pembelajaran. Boleh dibaca. Kita bikin kesimpulan. Komponen biotik dan abiotik harus saling berinteraksi karena saling membutuhkan. Kenapa harus saling berinteraksi? Agar tidak punah. Itu. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang interaksi antar komponen biotik yang berupa simbiosis, mutualisme, simbiosis komensalisme, apalagi parasitisme, apalagi predasi, terus terakhir alelopati. Itu kita ketemu lagi minggu depan. Untuk hari ini selesai bahwa kita harus menjaga ekosistem agar tidak mengalami kepunahan. Yang mimpin ini siapa? Jangan lupa nanti kalau udah selesai piket, nyapu, ngepel. Siapa yang tadi nggak piket? Siapa yang nggak piket? Yang hari ini piket siapa? Yang hari ini piket? Ini hari Selasa. Nggak ada. Bintang? Bintang topik sama asasi. Bintang topik. Raffi kapan Raffi? Ya, Sabtu. Benar Sabtu depan jadi itu. Sampai ketemu minggu depan. Sebelumnya kita berdoa bersama. Jangan lupa tambahan doa apanya kita? Doa untuk orang tua. Semoga pelajaran yang hari ini bisa membawa keberkahan bagi kita. Kalian pun juga menjaga komponen yang lain. Kalian sebagai komponen biotik tetap juga harus menghargai komponen biotik yang lain dan menjaga agar keselarasan biotik dan abiotik terjaga. Jadi bukan hanya teori, tapi Ibu harapkan juga menjadi pengalaman bersama, pengalaman hidup. Nggak hanya teori, tapi diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pimpin doa tadi siapa? Ihsan apa? Pimpin doa penutup untuk hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Berdoa dulu. Berdoa. Berdoa. Mulai.